Ini surprise bener memang. Iya, kita nggak tahu. Ada yang tahu. Wah. Yang tahu cuma beberapa, mungkin Gary tahu. Mungkin Gary tahu. Luka tahu. Sudah tahu. Oh iya. Kita outsider tidak tahu biasa. Iya. Tadi waktu datang dikasih tahu kalau ini surprise buat teman-teman semua. Iya. Terus Abi nanya, terus nanti kalau mereka tiba-tiba Abi muncul, kaget mereka. Kalian tahu nggak? Saya bilang. Ini sekarang aku sudah kaget, saya bilang. Abi sehat. Alhamdulillah. Sehat. Tadi perjalanan gimana, aman? Lancar, alhamdulillah. Jadi buka baru sedikit, tapi tadi di ruang tunggu bukanya lebih banyak dari rumahnya Abi. Mau lagi makan lagi? Setelah ini. Setelah ini aja. Aduh gak grogi ya. Jadi kita tadi ngomongin ini Abi tentang popularitas yang mulai naik, terus kan mulai banyak godaan ya di saat popularitas naik. Gimana cara buat menanggulangi buat kita nih yang mungkin yang muda-muda ya? Iya, yang masih buat muda. menanggulangi atau menanggapi fame yang tiba-tiba naik nih, tapi gitu. biar gak lupa daratan gitu. Oh gitu ya. Oke. Abi sebelum kita ngobrol-ngobrol boleh nggak kalau satu persatu memperkenalkan nama? Oh iya, Boleh. Nama saya Teguh Prakoso Abi. Biasa dipanggil TP. Aku Yukateo, biasa dipanggil Yuka. Aku Arianto, biasa dipanggil Ibot. Oke. Aku Brevison, biasa dipanggil Brevi. Saya Giri. Dipanggilnya Giri aja. Aku Aloy, biasa dipanggil Sesiola. Aloy aja, Aloy. Iya. Tapi Abi mohon maaf, Abi ini salah satu kekurangan dari banyaknya kekurangan Abi. Abi itu suka sulit Mengingat nama. Iya sama. Iya, Oke, saya juga sama. Sama manusia pada umumnya aja, Iya. Abi. Jadi Abi minta maaf yang pertama, yang kedua tadi pertanyaannya boleh diulang lagi nggak? Bagaimana cara kita tidak lupa daratan di saat popularitas lagi meningkat, Abi? Oke. Karena itu permasalahan yang sedang dihadapin sama teman-teman sekalian ini. Khususnya Aloy. Iya. Oh iya. Saya nggak ngapa-ngapain, Abi, saya diem. Saya lagi baca cue card malah tuh. Nggak mungkin maksudnya kalau mau berprasangka positif, khususnya Alo itu Alo yang paling populer mungkin. Iya. Orang saya biasa aja, Bing, enggak. Saya benar-benar Husnuzonnya seperti itu. Iya. Seperti itu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Abi cuma mau sampaikan gini. Tolong jangan melihat Abi ini lebih bagus dari kalian, lebih baik dari kalian, dan ini Abi ngomong dari hatinya Abi. Bener. Karena ketika Abi merasa lebih mulia dari orang lain, pada saat itu Abi hina di mata Tuhan. Siap. Jadi dari setiap kita tidak boleh merasa Lebih baik dari orang lebih lain. baik. Jadi santai aja. Kalian duduknya biasanya gimana? Duduk aja. Duduk kita duduk biasa. Nah, tapi kok kayak takut sama Abi itu? Tapi kita suka bercanda nggak apa-apa ya, Abi? Oh iya, Abi senang. Iya. Saya gini. Oh, Abi boleh. Abi mau gini juga kan? Boleh kalau ini apa? Iya. Maaf ya, Abi. Soalnya Abi kalau podcast yang serius-serius nggak mampu Abi. Bawaannya ngantuk kan gitu. Iya. Dan kayaknya kalau boleh jujur-jujuran bisa jadi Abi lebih skena daripada kalian. Kok bisa ada statement itu, Abi? Kok bisa ada statement itu, Abi? Enggak, prinsipnya adalah ketika orang seusia berapapun, mau 60, 70, 80, tapi jiwa harus tetap 20. Jiwa masih muda. Usia hanya soal angka. Ya, betul. Kan gitu. Jadi gini, kalau menjawab pertanyaan tadi begini, bahwa ketika kita popularitas meningkat, bagaimana menjaga supaya tidak lupa daratan atau sombong atau sebagainya, begitu ya? Betul. Begini, prinsipnya kalau Abi boleh mencoba menjawab, banyak yang harus menyadari bahwa yang dilihat mulia atau tidak itu usahanya, bukan berhasilnya. Jangan pernah berpikir bahwa keberhasilan dari kita. Keberhasilan itu pemberian dari Tuhan. Contoh, orang A dan B punya upaya yang sama, tapi kok yang berhasil yang A atau yang B, yang satunya nggak berhasil. Apakah yang tidak berhasil itu tidak mulia? Padahal dia juga sudah usaha, dia mulia. Tapi kadang-kadang kita suka berprasangka negatif. Oh, kamu tuh nggak berhasil karena kamu begini, kamu. Seolah-olah yang berhasil itu lebih mulia. Padahal enggak, semua adalah ujian dari Tuhan. Itu satu. Ketika kita menyadari bahwa yang penting kita sebagai manusia upaya,
keberhasilan itu pemberian, nggak ada alasan sedikit pun kita untuk sombong. Betul. Nggak ada. Lucu orang yang sombong itu. Aku berhasil, padahal berhasil itu pemberian kan? Nah kalau sudah punya falsafah hidup seperti itu, insya Allah kita tidak akan sombong. Luar biasa. Justru yang ada apa? Bersyukur kan gitu, meningkatkan lagi dan lebih merendah kalau orang berhasil itu. Berarti yang sombong yang merasa bahwa semuanya ini karena usahanya Karena sendiri. usahanya sendiri, apalagi dia terus jadi apa? Jumawa, bukan cuma sombong. Akhirnya dia gampang melakukan hal-hal karena euforianya itu artinya sama dengan berbalik dengan bersyukur tadi. Ya. Kalau orang bersyukur dia justru maka menjaga diri, dia makin berbuat baik kepada orang lain, iya kan? Nggak takut-takut sama Abi kan gitu. Iya. Kalau takut-takut sama Abi berarti nggak bersyukur. Abi kan bersyukur. Bi, mau kopi? Kopi sudah minum, nanti aja. Kalau Abi mau, Abi minum. Aku mau loh. Iya. Enggak, kamu diam saja ya. Sombong dia. Enggak, saya kan lagi nawarin Abi. Kamu nanti dulu, kamu udah minum kopi di sini. Tapi kalian ini keren loh. Kenapa kok gitu? Ini katanya terus-terusan. Iya. Non-stop. Sekarang hari ke-26. Dan masih ada 65 hari lagi. Tapi ternyata udah disiapkan Abi. Oh, terima kasih. Siapa tahu nanti kalau mau Mudah-mudahan tadi sudah ngasih kopi. Lupa lagi namanya siapa? Japet. Japet. Ya Allah, Let's do it. masukin Japet ke surga. Amin ya Allah, amin. Kita tuh nggak tahu loh amal mana yang membuat kita masuk surga. Nggak tahu kita. Kita nggak ada yang tahu. Sampai sebatas. Bahkan kalau nggak salah ada ceritanya dulu Abi ya, maaf kalau salah ya. Ada wanita yang ngasih makan anjing dan dia masuk surga itu. Iya. Ceritanya gimana itu? Ada nggak itu? Gimana? Di zaman Nabi ya. Iya di zaman Nabi ya. Jadi ada, tapi dia kalau nggak salah profesinya itu sebagai kupu-kupu malam. Oh, iya, Profesinya iya. seperti itu. Tapi dia dengan ikhlas memberikan anjing yang lapar. Ya memberikan makan anjing dan katanya masuk Surga. Gitu. Iya, jadi gini. Abi selalu bilang begini bahwa kita yang masih hidup ini kita masih dalam perjalanan, ya. Betul. Dari sini ada orang yang di sini dia selesai dipanggil, ada yang masih berjalan. Ketika kita masih berjalan, orang tidak boleh menilai orang ini baik atau tidak, kan gitu. Tetapi yang paling baik adalah di antara kita ini bertujuh ini, kita sama-sama lagi berjalan kan, sambil berjalan sambil berpikir apa yang salah dari kita perbaiki, apa yang kurang dari kita tambah, apa yang harus kita tinggalkan. Semua dari kita. Nggak boleh salah satu di antara kita merasa bahwa kita sudah baik, kita sudah pasti selamat nantinya, nggak boleh seperti itu kan gitu. Nah, ketika berjalan seperti itu, terus siapa di antara kita yang boleh merasa bahwa aku lebih bagus dari kalian? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Abi boleh cerita sedikit ya? Boleh. Silakan Abi. Waktu, Kita senang Abi dengar. Tapi kalau mau minum, minum. ya terima kasih. Waktu Danila pertama kali mampir ke kantor, kan Abi kemarin kan collab sama Danila Riani. Oh iya. Itu Danila selalu pakai tangan panjang. Oke. Terus Danila kenapa sih kok selalu pakai tangan panjang? Dingin Abi ruangannya. Kamu alasannya saya bilang. Kamu nutupin tato kamu saya bilang. Buka aja saya bilang. Buka aja nggak apa-apa. Kita punya hak yang sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan nggak lihat fisik kita. Jangan dilihat seolah-olah Abi yang pakai kopiah seperti ini lebih mulia daripada Allah yang misalkan. Enggak, Allah, belum tentu. Bisa jadi Allah yang lebih mulia dari Abi. Ini Abi ngomong dari hati. Di mata Tuhan ya. Di mata Tuhan. Abi tidak sedang berbasa-basi. Ini kalau Abi nggak jujur, Abi bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi nggak usah merasa rendah diri begini, nggak usah. Nanti sama-sama semua yang berpikir, oh aku kesalahannya di sini, ya diperbaiki, termasuk Abi. Sebetulnya agama itu enak betul. Bicara tentang Tuhan ini asik betul. Tuhan ini ciptain kita mau dibahagiakan, bukan mau disiksa. Kita sekarang senyum ngobrol kayak gini nih, karena ada cinta di antara kita. Kalau bukan karena cinta, nggak ada senyum, nggak mungkin lah Abi tadi masuk kalian seneng lihat Abi gitu, nggak mungkin. Karena di hati kalian ada cinta. Ya. Seperti itu. Wow. Kalau belum ada pertanyaan lagi, Abi mau minum sekarang. Minum. Kita sambil ini berpikir jadi. Jujur kita kaget soalnya Bi. Kaget. Oh jadi betul-betul ini ya, bener-bener nggak ngerti, yang ngerti cuma
Gary sama Gary. Yuka. Iya. Jadi Marapten itu ada 4 foundernya Bi. Foundernya itu yang pertama Arab, Reza Arab, habis gitu Jod, Thierryson, Jodnya lagi Jod sama Arab lagi libur, habis gitu ada Yuka sama Gary. Oke. 4 orang ini dan 4 orang ini yang selalu mengerti akan seperti apa ke depannya gitu. Oke. Oh. Sisanya ini kita cuma acar mungkin ya. Numpang, kita cuma numpang. Oke. Oh. Kita bumbu-bumbunya aja lah. Iya, Mereka aja. hidangan utamanya Abi. Asik. Iya. Iya. Jadi yang nggak datang YB sama Jod. Ada Tirisan dan sama satu lagi teman kita Ada Niko. Itu lagi Itu perjalanan. nanti nyusul. Oh di sini ha. Iya. Yang nggak hadir nanti tolong sampein salam Abi buat mereka ya. Siap. Pasti Abi, pasti. Dan semua profesinya DJ. Enggak, Saya enggak Bi. enggak semuanya. Saya- Videonya malam enggak. Oh Lebih ke model saya. Oke. Kelihatan modelnya kan Abi. Model anteng dia. Model Iya. pensil inul. Goyang goyang tuh. Oh kalau model berarti seprofesi sama Abi. Iyalah. Ada profesinya masing-masing Abi, kita mungkin Iya. malam ada yang DJ, siangnya apa. Siapa? Siapa di sini yang DJ? Saya. Dia, Oh, iya. sebelah Abi juga Ibot juga. Oke. Gary sama Aloy, Oke, gamer. berarti. Aku gamer. Oke. Dia sempat jadi pelatih timnas Ya. untuk salah satu game. Ya. Asik. Iya Abi. Keren. Kalau Anak-anak, begini kok nggak berani bantah, biasa bantah Pak. anak-anak muda sekarang keren. Tapi bicara DJ, ini jadi Abi yang banyak ngomong. Gak apa-apa. Kita senang. Iya. Kita senang. Jadi ada satu hal yang kira-kira mungkin 2-3 tahun terakhir ini anak-anak muda di berbagai kota itu maaf mungkin akhirnya baru ngerti soal Abi gitu. Oke. Seolah-olah mereka punya jarak sama Abi gitu kan. Ternyata Abi sampaikan kepada mereka bahwa untuk mengekspresikan cinta itu siapapun punya hak yang sama gitu kan. Nah akhirnya konser-konser Abi itu yang tadinya anak-anak muda itu pilih-pilih takut gitu ya. Aku pantas nggak ya datang sholawatan bareng sama Abi. Aku ini bertato, aku ini nggak berhijab, pakaian aku masih begini begitu ya. Tapi setelah Abi sampaikan kepada mereka, kalian punya hak, siapapun kalian. Akhirnya di mana-mana 100% yang hadir adalah anak-anak muda. Dan 4 bulan yang lalu Abi diundang konser di Semarang, konser underground. Yang datang itu tubuhnya penuh tato, rambutnya mohawk gitu kan, pang-pang gitu. Ternyata ketika bersolawat mereka menangis bersama. Abi boleh tunjukin salah satu? Boleh banget. Ini yang di Semarang ini, alhamdulillah viewersnya sudah 28 juta. Alhamdulillah. Besar sekali tuh. Kalau dikumpulin di sini keramaian. Nggak bisa. Yang pakai topi terbalik kalian semua, yang bertato, yang pakai anting satu, yang pakai topi terbalik, yang rambut mohawk, yang suka hip hop, yang punk, semuanya punya hak yang sama untuk mencintai Rasulullah. Aku cinta Rasulullah. Ya Allah, hamba yakin anak-anak muda ini mencintai ibu mereka semua ya Allah. Maka kami berdoa ya Allah, sehatkan ibu kami ya Allah, bahagiakan ibu kami ya Allah, ridhoi ibu kami ya Allah. Jangan tinggalkan diriku, terangi hanya engkau harapanku. Jadikan kami, jadikan kami
Nah, Abi cuma mau sampaikan bahwa Abi tantang kalian para DJ untuk main sama Abi. Besok. Kan ada latihan, ada konsep dulu gitu. Kalau tiba-tiba besok Enggak, maksudnya Abi malam ini. tambah cepet lagi, Bi. Santai dulu, Bi. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, Bi. 3 jam lagi ganti hari. Itu. Tadi kenapa kok ibu kami? Itu kan lagu ibu tadi. Oh. Pas membawakan lagu ibu, maka Abi berdoa, ya Allah tolong selamatkan ibu kami semua. Oke. Ibunya masing-masing maksudnya. Iya. Selamatkan, bahagiakan. Karena setiap anak siapapun dia punya ibu dan dia mencintai ibunya dan dia ingin ibunya bahagia kan gitu. Jadi makanya ketika mereka disentuh ke situ, siapapun mereka akan terharu. Mereka akan meneteskan air mata. Nah setelah itu kita lanjutkan lagi, bersolawat lagi. Ternyata memang bisa kok. Why not gitu loh. Artinya jangan pernah memberi jarak kepada pencinta untuk mengekspresikan cinta. Dengan caranya masing-masing. Seperti itu. Pada saat Abi itu penciptaan lagu itu lagu ciptaan Abi. Bukan, itu yang menciptakan lagu itu namanya Rara. Yang mempopulerkan adalah Abi. Kalau menurut Abi kenapa ibu itu harus dimuliakan? Iya. Seorang ibu kenapa harus dicintai gitu? Kalau menurut Abi. Kita sama-sama sadar ya, kita sama-sama punya keyakinan seorang ayah juga mencintai anaknya. Tapi cinta ibu itu lebih tulus. Kita semua sudah punya anak ini. Saya yang punya. Belum. Oke. Nanti kalian yang belum punya anak, kalian akan merasakan seperti yang kita rasakan, bahwa kita mencintai anak kita mau bahkan taruhan nyawa kita buat anak-anak kita. Tapi jangan bandingkan cinta seorang ayah dibandingkan dengan seorang ibu. Sampai Rasulullah itu, Nabi Muhammad bilang, ibumu baru ayah. Kan gitu. 3 kali. Tetapi bukan mengecilkan soal cinta ayah luar biasa. Tapi ketulusan itu jauh kalau dibandingkan seorang ibu. Ya, kalau Allah mengatakan begini, menceritakannya lebih detail dikit, apa itu? Ibumu yang mengandungmu 9 bulan, bersusah payah pada saat mengandung, taruhannya nyawa saat melahirkan. Itu baru saat mulai start kita live gitu kan, kita hidup gitu kan. Apalagi terus. Dan untuk seorang ibu juga seorang ayah, nggak ada namanya seorang anak itu walaupun ibunya usia 80 tahun, anaknya umur hampir 60 tahun, yaitu anak kecil di mata dia. Betul. Terus Tuhan mengumpamakan kasih sayangnya dengan menceritakan kasih sayang seorang ibu. Itu kan keren pertanyaan tadi. Kenapa kok ibu? Kan gitu. Jadi Nabi Musa itu nanya begini, aku pengen tahu tentang kasih sayangmu Tuhan, yang katanya luar biasa. Kan kita diinformasikan bahwa Tuhan itu sayang sama hambanya gitu kan. Gimana? Oh gitu, oke. Kamu gini Musa, kamu jalan ke sana, tapi syaratnya satu, kamu jangan berbuat apa-apa, kamu tonton dari jauh apa yang terjadi. Oke. Nabi Musa jalan, bentar lagi lihat ada rumah dibuka itu, tiba-tiba seorang ibu didorong oleh anaknya, ditendang oleh anaknya pergi dipegangin sama ibu, jangan pergi nak, ditendang lagi sampai jatuh lagi. Anak itu lari dikejar sama ibunya, jangan nak, jangan pergi. Anak itu naik ke atas bukit. Ibunya mencoba untuk mengikuti anaknya, terperosot lagi jatuh. Sampai ini darah-darah semua. Nak, jangan nak, jangan nak, jangan. Nanti kamu di sana, nanti kamu celaka nak. Jatuh lagi. Sampai dia nggak bisa ngejar, bilang Tuhan maafkan anakku. Terus Nabi Musa itu bilang, Tuhan kasih sayang macam apa seperti ini? Apa kata Tuhan? Kan tadi Tuhan Nabi Musa tanya tentang kasih sayangnya Tuhan kan. Kasih sayang yang kamu kaget seperti itu belum ada seberapanya kasih sayangku kepada hamba. Itu yang Abi bilang tadi, bahwa kita diciptakan itu untuk dibahagiakan. Asal kita mau mengenal Tuhan, kita mau tahu, kita mau bersyukur, itu Tuhan appreciate terhadap rasa itu. Kadang-kadang kita, apalagi anak-anak muda, kalau sudah merasa banyak salah, banyak dosa, melanggar peraturan, makin nggak mau deket sama Tuhan, betul nggak? Iya. Salah itu bisikan setan. Padahal kita datang, kita lebur dosa kita. Amin. Kita lebur dosa kita. Dan ini live ini
Selama berapa hari sudah? Sekarang 26. 26. Itu 65 itu apa ini? Hari. Ini Jadi, sisanya. Waktunya kan turun terus habis. Iya. 25 kan turun terus. 65 hari 14 jam 19 menit yang 20 itu detik. Iya. Oke. Turun terus. Keren banget kalian ini ya. Alhamdulillah. Jangan dikituin lah Abi, jadi gak enak kita Abi. Enggak. Artinya Abi harus mengatakan itu, ya memang kalian keren kan gitu. Amin. Ya harus bersyukur kalian ini. Dikasih sehat, dikasih kreativitas demikian rupa, iya kan? Mudah-mudahan nanti penontonnya juga keren-keren seperti kalian. Amin. Tapi Abi sebelumnya tahu nggak tentang acara ini? Abi beberapa hari yang lalu dikasih tahu kan. Terus Abi kan mencoba untuk, wah Abi bilang ini anak-anak muda keren betul ini. Keren betul. Tapi ganti-ganti ya 24 jam itu ya. Iya, ganti-ganti orang. Oh, gitu. kitanya sama. Iya, sama semua. Sama semua. Bedanya Terus? mungkin kadang ada yang keluar sebentar, ada yang Iya. Ada kita semua setiap malam di sini. Oh iya. Ada yang tidur. Ada yang tidur. Gantian. Tapi nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal-jadwalan. Yang pasti nggak pernah kosong lah. Iya. Ada ya? Ada nggak? Terus tinggal 2 orang gitu. Ada. Oh, ada. Tadi sore. Tadi sore. Oh, iya? Iya. Karena ada beberapa yang lagi kerja, ada urusan. Oh iya. Iya. Waduh. Abi mau buat di kantor nanti. Boleh. Sikat Abi. Abi. Dapat siraman rohani orang-orang. Oh gitu. Iya. Oh bagus. Tapi tadi waktu nanya mengenai apa namanya, jangan sampai kita sombong dan sebagainya ketika popularitas datang kepada kita itu memang dampaknya kemana-mana. Hidup itu adalah pilihan gitu kan. Hidup adalah pilihan. Coba kalian bayangkan tujuan hidupnya apa sih? Nggak usah bicara kematian dulu, hidupnya dulu di dunia ini dulu. Bahagia. Memanusiakan manusia lain. Oke. Bahagia. Bahagiakan orang. Bahagia ya. Artinya membahagiakan orang atau memikirkan orang lain itu kan nanti kembalinya ke kita lagi. Betul. Sampai ada kalimat begini, orang yang paling egois itu orang yang sering membahagiakan orang, justru malah egois. Kenapa? Pada dasarnya dia yang bahagia. Oke, paham. Justru dia yang bahagia. Dengan cara membahagiakan Orang itu kita yang bahagia. Kita semua mudah-mudahan sudah pernah merasakan itu lah, ya kan? Ketika kita didatangin oleh orang yang curhat kepada kita, apapun bentuknya, orang membahagiakan orang itu kan tidak harus selalu dengan uang, kan? Betul. Dengan membesarkan hatinya dan sebagainya itu, ketika kita lihat dia senyum kita bahagia, ya kan? Nah, coba kalau aku pengen bahagia dengan apa? Misalnya aku pengen mobil mewah, aku ingin beli rumah mewah, aku ingin mendapatkan perempuan yang cantik itu, kan tuh semua tujuannya bahagia kan? Setelah dapat itu bahagia kan? Ya, Tapi pasti nggak lama kadaluarsa. Kita mencari kebahagiaan yang lain lagi. Betul. Nggak mungkin cukup di situ. Nah sementara membahagiakan orang itu akan terus berjalan terus. Dan Tuhan janji gini, kalau kamu mensyukuri, nggak pakai ditunda lagi, kamu langsung mendapatkan pahala, langsung ditambah lagi kenikmatan kamu. Dan sedikit lagi Abi tambahin gini tentang membahagiakan orang yang sedang sedih itu apa? Nabi Musa pernah nanya kepada Tuhan, Tuhan di mana aku temui engkau? Oke. Tuhan, di mana aku temui engkau? Apa jawaban Tuhan? Ini keren betul jawaban Tuhan. Temui aku di hati-hati yang sedang hancur. Jadi kalau kita duduk sama orang yang hancur hatinya, kita bahagiakan dia, kita sedang menemui Tuhan. Dan menurut Abi, orang hidup yang paling menderita, yang paling hina, yang paling rugi adalah ketika sampai wafatnya dia tidak mampu merasakan kasih sayang Tuhan. Itu orang paling merugi. Betul nggak Aloy? Abi, aku pengen nanya. Iya. Tadi kan Abi bilang kalau misalkan membahagiakan orang lain itu kan suatu hal yang
sangat penting juga ya dan membahagiakan diri sendiri ya. Tapi ada gak cara buat mencari kebahagiaan buat diri kita sendiri di saat kita nggak perlu bergantung sama orang lain? Tapi di luar hal-hal duniawi ya. Maksudnya kayak nggak serta-merta mesti belanja ini belanja itu. Cuman bagaimana menemukan ketenangan deh untuk minimal diri sendiri. Ya, menemukan ketenangan ketika kita sendiri tidak memerlukan orang lain. Belum berbicara tentang orang lain gitu ya. Masih terkait diri Itu sendiri. tadi, bersyukur tadi. Artinya gini, ini kalimat harus dipahami bukan seperti hal yang di awang-awang gitu ya. Abi ingin sampaikan ini hal-hal yang sehari-hari bisa kita lakukan, tapi harus serius. Serius itu begini, ketika kita sedih gitu aja, kita merenung apa yang membuat kita sedih, kita cari kan gitu. Kalau buat Abi, asal kita tidak merugikan orang, tidak menyakiti hatinya orang, itu sudah satu syarat untuk kita bahagia. Satu. Tetapi itu kita enggak merugikan orang. Tapi ada kadang-kadang kesedihan itu yang sesuatu yang hilang dari kita, atau sesuatu yang kita inginkan tapi kita belum dapat. Ya, hilang dari kita nih, ada seorang yang kita cintai atau barang yang kita cintai hilang. Tapi kalau kita berpikir, loh, kenapa saya harus terus-terusan dalam kesedihan ini? Intinya berpikir, apa yang membuat kita sedih? Pertanyakan kepada diri kita, terus kenapa kita harus bersedih? Dan ini butuh proses ya, bukan kita ngobrol gini langsung kita pahami terus langsung kita menjadi orang yang gampang bersyukur, bukan. Kan begitu. Kadang-kadang anak-anak muda ini minta yang instan gitu kan, tapi enggak, semua butuh proses. Nah, kira-kira bisa dipahami itu jawabannya Abi. Jadi artinya kebahagiaan itu ketika kita mensyukuri diri kita. Coba bandingkan aja. Saya harus tanya lagi, sorry. Siapa? Yuka, kalau Yuka seandainya saat ini sekarang tanggal berapa ini? 20 Tanggal 5. Tanggal 5, Yuka lagi bersedih, misalkan apapun yang membuat Yuka bersedih ya. Lihat aja mungkin minggu depan di hari yang sama pada saat itu Yuka lagi bahagia. Kesedihan di dunia ini nggak akan selamanya. Butuh proses cuma beberapa lama gitu kan. Tergantung dari kita. Ada orang yang suka memelihara kesedihan. Ya akhirnya dia sedih terus. Tetapi kalau orang yang enggak, aku harus beranjak dari ini. Tuhan akan kasih jalan untuk dia bahagia. Tapi kalau anak-anak muda kreatif seperti kalian nggak boleh sedih lah. Betul. Nggak mungkin sedih. Tapi kan sangat wajar kalau misalnya seseorang merasakan kesedihan. Oh wajar setiap manusia. Kalau sedih minum kopi dulu. Silakan. Pantes dari tadi minum kopi kayaknya habis. Komen-komennya luar biasa ya. Ya, jalan terus aja nih. Biasa ada yang nanya-nanya, ada Iya. yang nyapa-nyapa. Tolong ceritakan sedikit tentang lagu Ya Thaibah. Itu lagu yang selalu aku lantunkan ketika ada acara dari Islam. Ya Thaibah itu kan pertama ekspresi cinta. Terus sebetulnya sholawat-sholawat yang Abi bawakan itu semuanya ekspresi cinta kok. Bahwa Tuhan ciptakan alam semesta dan isinya ini atas alasan cinta. Bukan karena itu yang Abi bilang, bukan karena mau menghabisin hambanya, enggak. Tuhan ini maha penyayang kok. Tuhan maha penyayang. Ada satu ayat yang Abi tergila-gila betul. Ayat apa itu? Jadi Tuhan dengan kasih sayangnya bilang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi bukan cuma buat orang yang kamu sudah orang baik, dengerin ya, bukan gitu. Wahai hamba-hambaku yang banyak maksiat, yang banyak dosa, kalau kamu bertobat dan kamu berbuat baik, dosa kamu bukan cuma aku hapuskan. Kan kadang-kadang yang di pikiran kita kan, kalau aku bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Ini ada ayat yang mengatakan, kalau dosamu, kalau Abi panjangkan ceritanya, kalau dosanya hamba ini, wah ini preman, pembunuh, maksiat setiap hari, dosanya 1 triliun, minus berarti kan? Ketika dia bertaubat, Tuhan aku bertobat, aku tidak ingin mengulangi lagi, dan dia berbuat baik, dia ikut dengan amal baik, dosanya bukan menjadi 0, 1 triliun minus ini dijadikan plus oleh Allah. Jadi plus 1 triliun. Plus 1 triliun, bayangin. Analogi seperti itu. Jadi sebetulnya orang-orang yang masuk neraka itu orang-orang yang sudah kebangetan, karena rahmatnya Allah tuh luar biasa. Cuma kadang-kadang manusia itu merasa, aku sudah banyak dosa, aku nggak pantas dekat dengan Tuhan.
Itu padahal bisikan setan. Itu bisa ya. Bisikan setan. Abi percaya kok. Abi percaya, sangat percaya dan berprasangka sangat positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mudah-mudahan dan Abi berharap kita yang ada duduk bersama-sama ini, juga para penonton live sekarang ini, insya Allah nanti kita akan live di surga. Amin. Amin ya Allah. Amin. Percayalah, Tuhan Maha Baik, jangan kecil hati. Iya kan? Ya. Kalian sambut Abi sebagai tamu dengan ramah, itu di mata Tuhan luar biasa. Kadang-kadang di mata manusia biasa kan? Di mata Tuhan luar biasa. Seperti tadi contoh tadi, Dibon. seorang Yang kupu-kupu malam tadi hanya makan. memberikan air minum. Itu karena cinta kan? Dan cinta itu yang membawa kita menuju surga. Makanya sayang kalau orang dihidupkan hanya untuk nyinyir-nyinyir, untuk membenci sesama, untuk mencari kesalahan orang lain. Rugi sekali. Padahal kita punya waktu untuk Yang lebih baik ya. Kan gitu. Mau nanya nih Abi, Iya, iya. dari setelah perjalanan dan karya-karya Abi yang populer, pasti kan Abi juga dapat banyak popularitas nih. Nah, yang mau aku tanya tuh selama ini popularitas yang Abi dapat pernah gak mengganggu atau malah jadi beban buat kenyamanan spiritualnya Abi sendiri? Jadi itu di awal-awal karirnya Abi pernah mendapatkan sebuah kegalauan yang luar biasa. Persis yang ditanyakan tadi. Sorry Abi, itu tahun berapa? Vicong. Brevi. Tahun berapa itu dimulai? Itu 97. Abi pertama kali mengeluarkan album itu tahun 97. Album kedua itu tahun 98 berarti. 98. Awal 98 Abi mengeluarkan album. Sudah selesai rekaman semua. Tiba-tiba Abi duduk malam, kira-kira jam 8, setengah 9 malam, Abi seperti berpikir gitu, ya Allah, ini aku memuji-mujimu, memuji nabimu, kekasihmu ini sebetulnya aku tulus memang mencintaimu, atau jangan-jangan aku mencintai diriku sendiri, aku berharap popularitas ya Allah. Itu mengganggu betul sama Abi. Kenapa mengganggu? Karena Allah pasti tahu hatinya Abi. Kalau seandainya yang Abi bawakan itu lagu-lagu cinta, orang yang Abi, misalkan kita merayu seorang kekasih gitu ya, dia mungkin nggak tahu kalau kita basa-basi, kita nggak punya beban gitu kan. Tapi kalau kepada Tuhan, Tuhan tahu hati kita, dan itu gelisah Abi, sampai Abi sedih betul. Kira-kira jam 9 Abi telepon manajernya Abi, aku mau berhenti Berhenti dari Dunia musik. industri musik. Oke. aku mau berhenti. Loh, kenapa? Dia bilang, kayaknya aku bohong sama diriku sendiri. Aku ini kayaknya cuma mencintai diriku. Bohong aku ini mencintai Allah dan Rasulullah. Wah, dia mencoba membesarkan atau meyakinkan Abi, enggak, itu bisikan setan supaya kamu tidak bersolawat. Saya bilang, Abi bilang gini, ya udah, aku mau tutup telepon, aku mau wudhu, aku mau sholat 2 rakaat. Kalau sampai sholatku tidak meneteskan air mata, aku berhenti. Aku nggak mau melanjutkan lagi. Abi wudhu, Abi sholat 2 rakaat, Abi minta sama Allah, ya Allah kasih petunjuk ya Allah, hamba ini banyak dosa ya Allah. Kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Abi nggak meneteskan air mata. Sampai rakaat kedua, sampai sujud terakhir. Sebelum tahiyat. Sebelum tahiyat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mulai itu Abi terharu. Mulai pelan-pelan air mata keluar. Habis itu Abi nangis sampai goyang badannya. Selesai Abi salam dan bilang, ya Allah, terima kasih sudah Engkau beri petunjuk. Bukan berarti hamba merasa bahwa hamba ikhlas. Bukan. Keikhlasan itu nggak mudah. Ya. Bukan berarti hamba sudah yakin bahwa hamba tulus mencintaimu. Bukan juga, ya Allah. Tetapi hamba paling tidak mempunyai keyakinan Engkau meminta hamba untuk melanjutkan ini. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dan kegelisahan itu tidak berhenti sampai sekarang. Masih ada. Sampai matinya Abi yakin. Karena namanya ikhlas itu tidak mudah. Oh, jangan gampang kita merasakan diri ikhlas. Tapi, nah, Allah itu tidak menuntut kita tuh sempurna. Nggak apa-apa kadang-kadang kita senang dipuji orang, wajar, manusiawi. Bukan berarti masih senang dipuji orang lu nggak ikhlas, enggak, manusiawi.
positif kok. Kenapa? Tapi kalau pujian yang membuat kita senang menjadi kita sombong, nah itu yang nggak boleh. Iya. Gitu loh. Tapi kalau senang-senang, oh ya manusia kan berkarya perlu apresiasi kan. Kalau diapresiasi dan dia senang, dia makin semangat, itu positif. Tapi kalau dia merendahkan orang, terus merasa orang itu tidak sepopularitas kita, populernya nggak seperti kita, nah itu Baru nggak boleh. Itu. Nggak boleh, Pe. Boleh gitu. Gitu. Verifikasi tuh, Bang. Kenapa musik? Verifikasi dong. Kenapa nggak metode yang lainnya kayak Abi ini bukan ustadz, Abi ini jujur, Abi ini bukan orang yang tahu ilmu agama akhirnya pantas sebagai ustadz, enggak. Abi ini seorang hadat alwi yang katanya suaranya bisa dinikmati oleh sebagian orang, dan Abi terus berpikir, ya Allah terima kasih yang katanya suara yang kau berikan kepada hamba ini bisa dinikmati, hamba ingin kembalikan kepadamu lagi ya Allah. Gitu alasannya Abi itu. Tadi ya Toiba. Kalian ini usia kelahiran tahun berapa? Aku 99. 91. Oh, 96. Oke. Aku 88. Oke. 96. 98. Oke. Berarti masa tumbuh kalian ya bersama lagu-lagunya Abi, Pak? Iya, betul. Dan lagu Abi sering banget nongol di sini. Iya. Oh iya. Kita sering dapat. Kita ada satu sesi tuh namanya media share. Kalau media share tuh orang-orang bisa ngirim Video. video kemari dengan cara mereka donate terus ngirim link. Lagu Abi tuh sering banget di sini di setel. Yang Abi itu sering banget di setel di sini. Oh iya. Apalagi lagi bulan Ramadan ini nih. Iya. Banyak Jadi, banget. Iya, jadi Gitu ya. Alhamdulillah. Ya makanya orang nulis. Iya, orang nulis. Alhamdulillah. Ya. Apa namanya? Makanya kan sering tuh Abi kalau ketemu atau orang-orang DM gitu ya, itu mereka menceritakan tadi tuh kan, aku kalau denger lagunya Abi tuh inget masa kecil, aku jadi kangen sama masa kecilku kan gitu. Nah akhirnya setiap tahun Abi membuat konser, tapi ya nggak bisa besar-besar karena memang untuk mengekspresikan kerinduan bersama-sama. Jadi tahun lalu itu di M-Block, namanya A Journey to Remember namanya. Jadi kita kumpul-kumpul untuk mengekspresikan kerinduan bersama. Tadinya Abi batasin 300 orang, ternyata banyak yang nggak bisa masuk, kemarin 500 orang. Terus Abi ngomong-ngomong sama tim itu, kelihatannya tahun depan nggak bisa di M-Block lagi ini. Tapi jangan, memang sudah ciri khasnya Abi itu di M-Block kalau Ramadan. Dan betul kita menangis bersama, kita menceritakan masa kecil bersama, kita membawakan lagu-lagu kenangan yang lama-lama yang ya Toibah, Ummi, kan kalian pasti tahu lah Ummi itu kan. Iya. Nah, Abi kok pengen ya kalian bawa ini Umminya bareng-bareng, nggak usah solonya. Bareng-bareng Ummi, 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 Ummi. Nah, boleh nggak Abi minta lagi? Tadi kan sudah bagus, merdu suara kalian. Amin. Cuma kurang keras. Oh, kita kerasin. Sekarang harus keras, harus semangat. Itu manggil. Kaget yang datang. Umi Sapling datang sini. Siapa yang datang? Umi di rumahnya kaget. Umi di rumah. Aman. Umi ada yang gitu dia. Gitu tadi Umi di rumah. Oke Umi ya. Abi hitung ya. Ya. 1, 2, 3. nadanya ada banyak ya nadanya. Jadi gini. Sekarang kita ulang lagi. Choirnya kalian Abi kasih solo sekali. Oke. Tapi setelah habis solo kasih chord lagi. Choir lagi ya. Choir lagi ya. Oke. Yuk 1, 2, 3. Umi
أعشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أردده Tadi baru ada patungan ada tuh waktu Abi nyanyi. Ummi itu kan ibu. Ibu kan ya. Ibu. Dari Ummi ya lahnan a'syaqahu. Ibu lagu yang sering aku lantunkan. Wa nasyidan dauman anshudu. Dan nasyid itu ya lagu juga yang selalu dari hari ke hari sering aku bawakan. Fi kulli makanin adhkuru, dimanapun aku berada aku mengingat itu. Wa adallu uraddiduhu, dan aku ulang-ulangi terus lagu itu ibu. Jadi memang liriknya pun betul-betul mesra, betul romantis buat ibunya. Terus terakhir dia tutup dengan doa, Tuhan tolong bahagiakan ibuku, tolong selamatkan ibuku. Memang apalagi ketika kita membawakannya itu masih kanak-kanak ya, kita kalau ingat itu kan ada rasa pilu gitu kan ya. Karena setiap dari kita kan sayang sama ibunya. Ibu kalian masih ada semua? Alhamdulillah. Masih ada semua? Alhamdulillah. Ini Abi ngomong serius nih, tolong sampaikan salam sama ibu kalian masing-masing. Abi nitip salam, Abi minta doa dari ibunya masing-masing. Nah, telepon langsung. Langsung telepon ya? Gantian dong. Mak gua nonton nih. Gantian aku dulu. Ayo cepet angkat. Ayo. Angkat, Mak. Mak, gue lagi nonton ya. Yang ibunya sudah meninggal, mudah-mudahan Allah muliakan ibunya. Halo, Mi. Halo Mama. Salam dari Bentar nih, mau doain. Ma, ada salam mah ini mah. Halo dari Hadat Alwi, Bu. Iya. Ibu sehat ya, Bu? Sehat. Masya Allah. Ini ada aku ketemu sama TP luar biasa anak ibu ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak ibu bisa membahagiakan ibu dunia akhirat. Amin. Amin. Termasuk anak soleh kok. Masya Allah. Bu, boleh nggak Bu Hadat minta ibu doain Hadat nanti ya? Oh iya ya. Iya, doain biar Allah ridho sama Hadat. Amin. Ibu sehat-sehat Bu, mudah-mudahan Allah bahagiakan ibu ya Bu ya. Minta doa. Nyanyi habis ini ya. Iya nyanyi, tadi nyanyi sama TP juga tadi barusan. Nanti bentar lagi nyanyi lagi. Minta doa ya. Terima kasih Bu, assalamualaikum. Lagi kaplo ya? Masa ibunya? Oh. Maya nanti. Abi manggilnya siapa ini? Mami. Mami. Mami, apa kabar Mami? Maaf nih Mami nih. Ini enggak doain, Mami doain. Mami sehat, bahagia. Ini anaknya anak hebat ini. Nanti kapan-kapan masakin buat Abi ya. ada Alwi nih. Siap. Empek. Jalan empek. Oh iya. Oh keren. Iya, kirimin ya. Ini. Sip. Wih, Masya Allah. Panggil siapa ini? Kakakku. Oh kakak. Kakak, apa kabar kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi berdua ini sama Ibot. Ibot. Ya. Iya, nanti kita mau duet bareng. Ya. Dia mau nge-DJ nanti. Ya. Kasih. Iya, Bi, Mami. Bye. Mami, apa kabar Mami? Baik. Luar biasa. Sehat-sehat Mami ya. Ya, amin. Ada di Jakarta ini Mami. Amin. Di Jakarta. Di Jakarta sehat-sehat, anaknya anak hebat ini. Sama-sama. Abi juga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih doanya Mami. Ini anaknya keren ini ya Mami. Terima kasih, bersyukur ya. Amin. Salam buat keluarga Mami. Ya, makasih. Terima kasih. Makasih Abi. Makasih Abi ya. Luar biasa. Kita juga berdoa buat ibu dari
yang ngelihat live Penonton ya. Ibu-ibu Penonton yang di ibu-ibunya rumah ya. semua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah bahagiakan dimanapun mereka berada. Amin. Ini kayaknya kita bagus juga kalau lihat komen-komen ini. Ya? Terlalu cepat ya. Iya cepat itu. Itu sebetulnya artinya? Maksud yang ngecat tuh banyak. Amin. Yang ngecat tolong gantian ya. Gantian lu pelan-pelan makanya. Banyak soalnya. 143 143.000 sekarang. Yang di pojok kanan atas. Itu jumlah penonton sekarang Abi. Iya. 143.000 tuh. Pojokan atas mana? Yang itu Ini yang di TV Oh, tengah. di sini. Yang ada merah. Iya. Oke. sekarang sama Oh, anak. iya. Oh, ya Allah, 143.000. Banyak nih ibu-ibu juga yang di rumah Ibu, kakak-kakak, tante-tante. Oke, 144.648. Iya. Bayangkan kalau kita berdoa yang mengaminkan segitu banyaknya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Ya. Nah, sekarang yang di sini juga harus memimpin, mereka akan ikut. Teman-teman penonton di rumah tinggal menjawab amin amin ya Allah. Yang di sini juga. Ya, siap. Jadi kalau Abi bilang gini, masuk surga semua, amin amin ya Allah. Gitu ya. Oke. Yuk teman-teman yang penonton semua ikut amin amin. Kalau boleh Abi minta penonton semua ketiknya amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Coba tulis amin amin ya Allah semuanya. Kompak guys. Amin amin ya Allah. Jangan cuma amin ya Allah tapi amin amin ya Allah. Ya. Boleh, mau bilang amin amin ya Tuhan, boleh. Yuk kameramen juga, yuk kameramen semua teman-teman kru yuk. Semua yuk kru di belakang yuk, kru di belakang yuk. Yuk, kita bisa lihat kamera kru belakang. Ayo, Bisa semua yuk. Ya, oke. Masuk surga semua, Amin amin ya Allah. selamat dunia akhirat, Amin amin ya Allah. badannya disehatkan, Amin amin ya Allah. jodohnya ditemukan, Amin amin ya Allah. rizkinya dilancarkan, Amin amin ya Allah. hutangnya dilunaskan, Amin amin ya Allah. sayangi ibu kami, Amin amin ya Allah. cintai ayah kami, Amin amin ya Allah. tahun depan pergi haji, Amin amin ya Allah. podcast ini makin seru. Amin amin ya Allah. Nah sekarang terakhir yang di sini yang hafal boleh ikut, yang di rumah pasti banyak yang hafal juga. Yang ini yang bisa ikut. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin amin amin. Asik juga ini kalau live seperti ini, doa-doa terus ya. Tapi kalau bikin musik dari melodinya dulu atau pesan-pesannya dulu sih? Kadang iramanya dulu. Irama dulu. Kadang tapi ada yang lucu. Pernah Habib malam pulang dari mana itu lupa, Habib mampir satu restoran. Waktu nunggu pesanan itu kan restoran tuh ada musiknya gitu. Habib suka gitu, denger musik gitu. Terus Habib terus dapat irama gitu. Terus cepat-cepat ambil handphone, rekam dulu. Sedikit aja dulu. Sedikit aja dulu, nanti dikembangkan. Iramanya dulu, baru nanti liriknya. Tapi kadang-kadang lirik dulu kita buat. Kayak yang kemarin Abi justru malah buat liriknya dulu apa itu. Jadi karena Abi melihat ternyata anak-anak muda yang Abi maksud bener kok. Mereka itu malu datang ke konser Abi karena mereka bertato, karena rambutnya mohak, karena nggak pakai hijab. Terus mereka malu, padahal nggak harus malu. Akhirnya Abi buat lagu, apa isinya? Buat anak-anak muda yang bertato,
kalian punya hak yang sama untuk mengekspresikan cinta. Cuma belum keluar ini. Tapi sudah jadi, udah selesai musiknya, liriknya udah selesai. Oh, tinggal rilis berarti. Kita tunggu. Abi masih nunggu satu orang, siapa?